Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai teori belajar humanistik. Namun sebelum itu, alangkah baiknya apabila kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Perkenalkan, nama saya Aliza Nifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaria. Nama saya Sahabat Kevin. Perkenalkan, nama saya Olivia Tarda Tiur Mauli Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pratama Lestari. Halo semua, perkenalkan nama saya Ismur Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumar Harto. Perkenalkan, nama saya Rizky Afianto. Di sini Teori belajar humanistik. Secara sederhana, konsep teori belajar humanistik artinya proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasi dirinya. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan ke dalam lingkungannya. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik serta penerapannya. Dalam penerapannya, teori humanistik menekankan kognitif dan afektif dalam proses pembelajarannya. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Hal yang penting lagi, pada proses pembelajaran humanistik harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Motivasi dapat berasal dari dalam, yaitu dari diri sendiri maupun dari guru sebagai fasilitator. Terdapat beberapa pakar ahli yang mendukung teori humanistik ini. Di sini kami mengambil Abraham Maslow dan Carl Rogers sebagai tokoh utama yang akan dibahas pemikirannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai teori humanistik pembelajaran menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow meyakini bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya. Teori yang hingga saat ini yaitu teori hierarki kebutuhan. Menurutnya, manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level, dari yang paling dasar hingga level tertinggi. Dalam teori psikologinya, yaitu semakin besar kebutuhan, maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh menggeluti sesuatu. Perspektif ini diasosiasikan secara dekat dengan keyakinan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipuaskan. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, pemuasan kebutuhan seseorang dimulai dari yang terendah, yaitu pertama, psikologi, yang kedua, rasa aman, yang ketiga, cinta dan rasa memiliki, yang keempat, harga diri, dan yang kelima, aktualisasi diri. Saya akan menjelaskan teori humanistik pembelajaran menurut Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, penyebab dari kecemasan psikologis adalah inkongruensi, atau saat diri ideal seseorang tidak cukup bertumpukan dengan konsep dirinya, dan inkongruensi, atau pada saat diri ideal seorang individu tidak cukup
untuk berpijak pada konsep dirinya. Dan inkongruensi ini dapat dipresentasikan melalui tujuan-tujuan yang seseorang pilih untuk diraihnya. Sebagai contoh, meraih tujuan untuk berhasil dalam bidang biologi, tetapi bahkan tidak menyukai biologi ataupun membutuhkan keberhasilan tersebut untuk mencapai tujuannya menjadi seorang arsitek. Dalam contoh ini, biologi adalah bagian konsep dari diri seseorang, tetapi arsitektur adalah bagian dari diri ideal dari orang tersebut. Inkongruensi antara keduanya dapat menyebabkan stres. Terima kasih. Menurut Rogers, dalam Jamil Suprihatiningrum, ada dua tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan dan eksperimental atau pengalaman. Guru memberikan makna bahwa tidak membuang sampah sembarangan dapat mencegah terjadinya banjir. Jadi, guru perlu menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan bermakna. Sementara experimental learning melibatkan peserta didik secara personal, berinisiatif, termasuk penilaian terhadap diri sendiri. Sedangkan menurut Carl Rogers, dalam teori belajar bebasnya, menyatakan bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dalam belajar. Carl Rogers juga menyatakan bahwa peserta didik yang belajar hendaknya tidak ditekan, melainkan dibiarkan belajar bebas. Peserta didik diharapkan bisa mengambil sebuah langkah sendiri dan berani bertanggung jawab atas langkah-langkah yang diambilnya sendiri. Dalam konteks yang telah dijelaskan oleh Kevin dan Olivia tadi, perlu diketahui bahwa Carl Rogers menyatakan ada 5 hal yang penting dalam belajar humanistik, yaitu pertama, hasrat untuk belajar, di mana keinginan untuk belajar dikarenakan adanya dorongan rasa ingin tahu manusia yang terus-menerus terhadap dunia sekelilingnya. Jadi dalam proses pemecahan jawabannya, seseorang akan mengalami kegiatan-kegiatan belajar. Kedua, belajar bermakna. Seseorang yang melakukan aktivitas tentunya akan mempertimbangkan apakah aktivitas tersebut bermakna bagi dirinya. Jika tidak, tentu saja tidak akan dilakukannya. Yang ketiga, belajar tanpa hukuman, yaitu belajar yang terlepas dari hukuman atau ancaman, sehingga anak bebas melakukan apa saja dan melakukan berbagai percobaan hingga ia menemukan sesuatu yang baru dengan sendirinya. Keempat, belajar dengan inisiatif sendiri. Hal ini menunjukkan tingginya motivasi internal yang dimiliki. Siswa yang memiliki banyak inisiatif, dia akan mampu untuk memandu dirinya sendiri, menentukan pilihannya sendiri, serta bisa mempertimbangkan hal yang baik untuk dirinya. Yang kelima, belajar dan perubahan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dunia terus-menerus berubah, yang sehingga mengharuskan peserta didik untuk dapat menghadapinya dan menyesuaikan kondisi dan situasinya yang terus-menerus berubah. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya yang sebelumnya mengenai teori humanistik. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang beberapa prinsip-prinsip dari teori humanistik itu. Ada beberapa prinsipnya. Di antaranya yang pertama adalah manusia mempunyai belajar alami. Ini didasari oleh rasa ingin tahu manusia akan sesuatu hal. Lalu selanjutnya ada belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Ini didasari karena sesuatu yang dipelajari itu memiliki dampak atau sesuatu dengan materi yang dipelajari. Materi pelajaran yang dipelajari. Lalu selanjutnya belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Lalu yang selanjutnya ada tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu lebih kecil. Karena seperti yang kita tahu, ketika kita mengalami kesalahan sedikit saja, biasanya kita cepat mempelajari apa yang kesalahan yang telah kita perbuat.
Lalu, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh sesuatu seperti yang sebelumnya. Karena didasari hal yang mengancam dirinya, lalu dia menyesali, maka itu ancaman tersebut menyebabkan dia memiliki pengalaman akibat dan sebab dari apa yang dilakukannya sebelumnya. Lalu, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang seperti kita tahu, ini dimaksudkan agar peserta didik itu bisa mempraktikkan sendiri, agar pelajaran yang dimaksud cepat masuk. Lalu, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar ini bisa dilihat dari antara pengajar dan atau pendidik ya dengan peserta didiknya. Itu dalam berbicara tentang mengomentari sesuatu dan skill macamnya. Lalu, belajar yang melibatkan peserta didik yang seutuhnya dapat memberikan hasil yang mendalam. Misalnya mencuri itu hukumannya penjara, dan itu menyebabkan ada rasa di mana agar para peserta didik itu tidak akan melakukan pencurian, itu contohnya. Lalu, kepercayaan pada diri para peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan yang terakhir, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Begitu, sekian dari saya. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan maksud dari teori humanistik. Berdasarkan dari materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi, maka dapat diketahui maksud dari adanya teori humanistik sendiri ialah agar membentuk peserta didik mengembangkan potensinya. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang berlangsung selama ini masih bersifat monoton, terkesan menjemukan dan penuh ketegangan. Tidak hanya itu, proses pembelajaran yang berlangsung selama ini juga masih sebatas pada penyampaian informasi saja, kurang terkait dengan lingkungan peserta didik, sehingga dibuatlah sebuah sistem yang mengedepankan model pembelajaran humanistik dengan maksud agar kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan tertib, lancar, bebas dalam berkreasi tanpa adanya unsur paksaan, aktif dan menyadarkan kepada semua warga bahwa belajar dianggap sebagai kebutuhan sehingga mereka merasa butuh dan selalu masuk dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar mengalami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar yang humanistik juga pada dasarnya memiliki tujuan dan memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik dalam teori ini sendiri adalah untuk membantu si siswa dalam mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusiawi yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.